Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kali ini kita akan membahas momen penting, ya, salah satu perpecahan dalam umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, yakni Perang Jamal. Perang Jamal terjadi pada tahun 656 Masehi. Adalah salah satu konflik besar awal dalam sejarah Islam yang menandai perpecahan dari dalam masyarakat Islam itu sendiri. Perang ini berlangsung di dekat Basra atau yang disebut sekarang Irak, dan melibatkan beberapa tokoh kunci dalam sejarah Islam, termasuk Ali bin Abu Thalib dengan Aisyah bin Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Konflik ini bermula dari ketidakpuasan terhadap pemerintah Khalifah Ali bin Abu Thalib setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Dengan insiden ini memicu kekacauan serta permintaan akan keadilan atas kematian Utsman. Aisyah sebagai janda Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabat Nabi seperti Talha dan Zubair menginginkan penyelidikan dan penghukuman bagi para pembunuh Utsman. Aisyah, Talha, dan Zubair yang semula pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, memutuskan untuk menuju Basra untuk menggalang dukungan guna mengadili pembunuhan Utsman. Ali yang telah memilih Kufah sebagai basis kekuatannya juga bergerak ke Basra dalam upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ketika keduanya bertemu di dekat Basra, awalnya belum terjadi konflik, namun cuma negosiasi. Ali mencoba memenangkan situasi dengan menghindari pertumpahan darah antar umat muslim. Namun ketegangan meningkat dan melalui serangkaian kesalahpahaman dan manipulasi oleh orang-orang yang ingin melihat pertumpahan darah dan perpecahan sesama Islam. Pertempuran ini terjadi cepat dan brutal. Pada 7 November tahun 656 Masehi, kedua belah pihak bentrok di sebuah tempat yang disebut Jamal karena Aisyah berada di atas unta selama pertempuran dan keberadaannya di medan perang menjadi simbolik saja. Meskipun Aisyah menjadi salah satu figur sentral, ia lebih banyak berperan sebagai simbol ketimbang pemimpin militer. Pertempuran pun berakhir dengan kekalahan bagi pihak Aisyah. Talha dan Zubair tewas dalam pertempuran ini. Lalu Aisyah ditangkap setelah unta yang ditunggainya diturunkan. Sebuah tindakan yang secara simbolis mengakhiri pertempuran. Dalam Perang Jamal, jumlah pasti tentara yang terlibat tidak tercatat dan akurat dalam sebuah sumber sejarah. Tetapi beberapa perkiraan dari narasi sejarah yang beredar diperkirakan bahwa Ali bin Abu Thalib mengumpulkan sekitar 20.000 sampai 30.000 tentara, banyak sekali, untuk bergerak ke Basra guna menghadapi kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Sedangkan di pihak Aisyah, diperkirakan mereka memiliki sekitar 10.000 sampai 15.000 tentara, yang sebagian besar terdiri dari penduduk Basra dan pendukung mereka, ya, yang mereka kumpulkan selama dari Mekah ke Basra. Pertarungan yang terjadi kemudian, meskipun besar dan penting dari segi politik sosial, tidak berlangsung lama, namun berlangsung cukup sengit dan berdarah. Jumlah korban dari kedua belah pihak sangatlah banyak, mencapai beberapa ribu. Secara keseluruhan, Perang Jamal bukan hanya karena jumlah tentara yang terlibat atau korban yang jatuh, tetapi lebih dari konsekuensi politik dan perpecahan dalam komunitas Islam itu sendiri. Konflik ini menandai awal dari serangkaian perang saudara yang dikenal sebagai perang fitnah yang memiliki dampak jangka panjang dalam sejarah Islam. Akibat dari pertempuran ini, Ali mengirim Aisyah kembali ke Madinah dengan penuh hormat dan tidak dihukum. Peristiwa ini meninggalkan bekas yang mendalam dari kalangan umat Islam
dan menandai awal dari fitnah dan perpecahan besar umat Islam. Kemudian berlanjut ke peristiwa-peristiwa berikutnya seperti Perang Siffin. Perang Jamal tidak hanya merupakan konflik militer, tetapi mencerminkan perjuangan politik dari pertentangan ideologi sertalah wafatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menyoroti kompleksitas transisi kekuasaan dan konsekuensi dari ketidakstabilan politik pada masa itu. Oke, demikian pembahasan mengenai kisah Perang Jamal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, serta kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.